Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fadiratul Hasana dengan NIM belakang 173 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan terhadap kita semua sehingga bisa menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultansyah SEMAK.CA selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi utang yang dapat dikonversi. Sebelum masuk ke materi, tahu nggak sih mengenai utang yang dapat dikonversi itu bagaimana maksudnya? Nah, di sini maksud dari utang yang dapat dikonversi itu adalah bentuk investasi di mana investor dapat mengonversikan piutang yang ia miliki terhadap suatu perusahaan menjadi saham dalam jangka waktu tertentu dan pada harga tertentu yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Menurut PSAK 50, entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan. Yang pertama, menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas, dan yang kedua, memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Obligasi atau instrumen serupa dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan, merupakan instrumen keuangan majemuk. Dari sudut pandang entitas, instrumen ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama, liabilitas keuangan atau perjanjian kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain. Dan yang kedua, instrumen keuangan opsi beli yang memberikan hak pada pemegangnya selama jangka waktu tertentu untuk mengkonversi instrumen tersebut menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Untuk contoh ilustrasi kasus mengenai utang konversi, ada PT ABC menerbitkan 1000 lembar obligasi yang dapat dikonversi dengan nilai nominal sebesar 200.000 pada awal tahun 2020. Obligasi tersebut memiliki periode 6 tahun dengan pembayaran bunga 7% setiap akhir Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 100 lembar saham dengan nilai par 500. Suku bunga pasar untuk obligasi sejenis adalah 9%, dan komponen ekuitas pada obligasi saat diterbitkan pada nilai wajar obligasi sebesar 200 juta, dikurangi nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal penerbitan 182 juta 56.325. Nilai wajar komponen ekuitas pada tanggal penerbitan sebesar 17.943.675, dan pencatatan atas jurnal transaksi tersebut adalah kas sebesar 200 juta pada utang obligasi 182.056.325 dan agio saham ekuitas konversi sebesar 17.943.675. Kondisi 1 yang menjelaskan mengenai obligasi tidak dikonversi sampai maturity. Jurnalnya adalah utang obligasi sebesar 200 juta pada kas 200 juta dan akun agio saham ekuitas konversi sebesar 17.943.675 dapat ditransfer ke akun agio saham biasa. Kondisi kedua, yakni obligasi dikonversi saat maturity atau agio saham ekuitas konversi sebesar 17.943.675 dan utang obligasi sebesar 200 juta. Pada saham biasa.
Pada saham biasa 50 juta dan agio saham biasa sebesar 167.943.675. Akun agio saham ekuitas konversi sebesar 17.943.675 ditransfer ke akun agio saham biasa. Setelah itu dapat dicari lagi, mungkin ada kurangnya untuk penyelesaian kasus tersebut. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.